Oke, sahabat Napak Tilas, kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara kategori favorit. Nah, beruntung sekali Napak Tilas ketemu langsung dengan pemenangnya nih kategori favorit. Boleh langsung kenalan nih, Kak, panggilannya Kak ya kalau Ya, anak boleh. milenial kayak gitu. Boleh. Langsung aja ya. Ya, oke. Halo semua penonton Napak Tilas, saya Michael Angelo, biasa dipanggil Michael. Saya kebetulan kemarin menang Putra Putri Pariwisata Nusantara favorit 2023. Jadi baru ini dapat gelarnya. Oh, dapat gelar. Iya. Baru banget nih teman-teman ya. Iya, betul. Nah, sesuai dengan janji yang saya sudah info ya ke teman-teman Facebooknya Napak Tilas bahwa nanti kami akan mewawancarai para pemenang ya kategori lomba-lomba yang diadakan oleh John Group ya. Nah, salah satunya adalah Putra Putri Pariwisata Nusantara. Tanpa berpikir panjang nih teman-teman, kita akan kupas tuntas dengan Kak Michael nih. Saya ngikutin milenial. Iya. Kak Michael. Ya. Oke, terkait dengan Putra Putri Pariwisata Nusantara ya. Kenapa sih terinspirasi untuk ikut ajang tersebut? Oke, kalau dari saya sendiri, Ya. saya memilih ajang Putra Putri Pariwisata ini karena saya ingin berusaha untuk mengembangkan diri saya lebih lagi, khususnya di bidang sektor pariwisata ya. Kalau menurut saya dari Eljon ini kegiatan yang diadakan itu positif sekali, khususnya di kalangan para kaum muda ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat sekarang para anak muda kayak mulai menghilangkan para keberadaan budaya-budaya terdahulunya. Dengan adanya Putra Putri kegiatan yang diadakan Eljon ini, saya rasa kita bisa menyemangati kembali rasa yang ada di dalam diri para generasi muda. Oke, jadi salah satu tujuannya Mas Michael itu ingin melestarikan budaya Betul. dan pariwisata. Ya, ini keren banget nih teman-teman ya, yang perlu ditiru nih oleh teman-teman sahabat Napak Tilas, terutama kaum milenialnya ya. Ya. Nah, periode pemilihan tersebut kan baru beberapa bulan ya. Ya, baik. Nah, ada acara apa aja sih di dalam Putra Putri Pariwisata Nusantara itu? Kebetulan waktu saya ikut audisi, yang pertama itu ada seleksi tahap awal. Oke. Kebetulan saya di wawancara atau interview itu online tahapnya. Ya. Setelah dinyatakan lulus dari tahap online tersebut, ada karantina. Oke. Nah, karantina kebetulan dilaksanakan di Jakarta, di Hotel Red Top. Oke. Kegiatan karantina tersebut dilaksanakan kurang lebih 1 minggu. Oke. Di sana kita melatih lebih lagi dengan cara pembekalan materi yang pastinya diberitahu oleh para pakar-pakar langsung nih. Jadi kalau saya rasa ikut kegiatan ini tuh bagus banget karena kita dapat materi-materi langsung dari para pembekal yang udah ahli di bidang masing-masing. Jadi keren ya, ajang pariwisata pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara yang diadakan oleh John itu keren banget ya. Betul. Terutama targetnya adalah kalau kaum milenial ya, Iya. anak-anak milenial. Nah, Kak Michael, Ya. terkait dengan budaya, menurut Kak Michael itu budaya Indonesia itu seperti apa sih? Yang pasti beragam ya. Oke. Kalau bisa dibilang Indonesia itu sendiri kan banyak pulaunya nih, provinsi. Jadi kalau misalnya kita harusnya bangga gitu dengan adanya kita di negara Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang luar sana, orang luar negeri juga kagum sama budaya kita. Jadi saya merasa kenapa kalau kaum muda sekarang nggak pede gitu, nggak bangga sama budaya sendiri. Bagus banget menurut saya sih budaya Indonesia. Oh, bagus banget loh. Tapi kenapa ya menurut Kak Michael nih, kenapa sih anak muda itu kok kayaknya kurang pede gitu loh dengan budaya Indonesia, budaya Nusantara itu kenapa gitu? Ya kalau saya rasa sih kurang, mulai terkikis rasanya nih dari mulai adanya generasi-generasi sekarang. Kenapa? Karena kalau saya rasa perkembangan zaman itu berubah cepet banget. Kalau kita dari diri kita masing-masing, kalau nggak ada rasa ingin melestarikan budaya tersebut, ya bakal hilang gitu aja. Sayang banget kalau misalnya hilang gitu aja. Apalagi budaya kita kan banyak ya. Jadi kalau saya bilang sih harus dilestarikan, jangan sampai pudar. Oke, nah ngomong-ngomong masalah budaya kan itu beragam banget ya, dari Sabang sampai Merauke lah. Kak Michael itu sekarang lebih suka tentang budaya apa sih? Kalau saya sendiri sih, saya suka wayang. Oh iya? Iya.
Wayang apa tuh? Wayang poteho atau wayang yang lain? Wayang lain. Wayang lain kayak wayang kulit, Ya, wayang betul. golek gitu Ya, suka? saya suka. Yang membuat suka tuh apa sih? Kalau saya rasa dari wayang tersebut unik cara pertunjukannya, cara mereka menyampaikan pesan dari wayang tersebut unik. Oh. Selain itu, dari cerita-ceritanya nih, kan kalau wayang itu kan identik bahasanya itu bahasa Jawa. Iya. Nah, ngomong-ngomong, ngerti nggak bahasa Jawa? Kebetulan saya nggak ngerti, Oh, nggak ngerti. tapi saya suka cara menyampaikannya. Oh, gitu ya. Nah, itu ternyata salah satu budaya wayang itu, walaupun bahasanya tidak dimengerti, tapi maksudnya tahu ya? Tahu Ya. Apa sih yang tersirat atau yang tersurat dari cerita wayang itu tahu? setidaknya tahu dikit. Ada yang nangkep dikit. Nah, favorit dari wayang itu Kak Michael tuh apa sih? Tokohnya nih, kalau memang suka wayang, nih harus diuji nih. Kan katanya suka wayang nih. Makanya saya tanya, tokoh favoritnya wayangnya itu apa nih? Kebetulan namanya lupa. Cuman saya pernah nonton waktu itu di Saung Mang Ujo waktu itu pernah saya nonton di sana. Saya ada satu nangkep itu di tokoh protagonis ya. Saya suka dari kesan pertamanya, cara penyampaiannya itu pas lihat wah keren gitu. Keren. Betul. Ya, berarti ngomong-ngomong suka wayang itu sudah berapa tahun nih? Kebetulan baru-baru juga nggak lama. Ya. Karena kebetulan waktu saya ke saung tersebut baru juga. Oh, baru. Oke. Berarti tidak ada kata terlambat dong gitu. Betul. Kan. Untuk mencintai budaya sendiri kan, budaya Nusantara. Nah, tentunya kan Kak Michael ini punya tujuan ya dengan diterimanya atau sebagai salah satu finalis favorit di Putra Putri Nusantara ya, pariwisata Nusantara ini. Apa sih yang ingin Kak Michael harapkan atau targetnya ya terkait dengan budaya ini? Terutama kan kalau Kak Michael targetnya adalah kaum milenial nih. Betul. Nah, apa sih yang ingin Kak Michael sampaikan ke teman-teman milenial itu terkait dengan budaya nih? Kayak yang tadi saya bilang, budaya di Indonesia itu beragam, jangan sampai hilang. Sayang banget kalau hilang. Karena banyak juga orang-orang luar negeri di sana sangat suka gitu dengan budaya kita. Jadi kenapa kita sendiri yang warga Indonesia nggak suka? Jadi pesan saya buat para kaum milenial, jangan sampai hilang lah budaya. Karena kalau budaya udah hilang, identitas kita sebagai warga negara Indonesia udah nggak ada. Karena Indonesia kan dikenal dengan beragam ya, beragam budaya, suku, bangsa, bahasa, gitu sih. Oh, oke. Itu ya. Jadi targetnya Kak Michael itu akan jadi influencer, mempengaruhi kaum milenial nih, teman-temannya beliau minimal kan, karena infonya beliau masih kuliah ya. Betul. Masih kuliah. Jadi dengan disandangnya gelar favorit ya, Putra Putri Pariwisata Nusantara ini, beliau punya tugas nih sebenarnya yang dibebankan dari Ajon ya, dari Pak Jon, yaitu untuk merangkul ya teman-teman milenial agar cinta budaya pariwisata ya. Seperti itu ya? Betul. Kak Michael. Nah, terkait dengan budaya, kan orang luar negeri itu kayaknya cinta banget nih dengan budaya Indonesia ya. Ada yang dari luar negeri, dari Jepang dan lain sebagainya, datang ke Indonesia belajar tari jaipong, tari gamelan dan lain sebagainya. Menurut Kak Michael, bagaimana gitu dengan kondisi orang luar negeri datang ke Indonesia mempelajari budaya Indonesia ya, sementara orang Indonesia malah mempelajari budaya luar negeri. Betul. Ya. Kalau saya bilang sih bagus banget, karena kalau tidak hanya di bidang budaya kita yang akan terkenal di luar negeri, dengan adanya orang luar negeri yang suka dengan budaya kita juga bisa memanfaatkan sektor tersebut di sektor pariwisatanya. Kita bisa meningkatkan pariwisata ekonomi kreatif berkelanjutan. Oke. Nah, itu kan masih relatif ya antara budaya dan pariwisata ya. Betul. Saling kait mengait. Jadi budaya itu sebenarnya bisa jadi salah satu salah satu modal untuk mengembangkan pariwisata. Iya. Karena Indonesia kan selain dengan keindahan alamnya, salah satunya adalah keindahan budayanya ya. Betul. Nah, tugas dari Kak Michael ini seperti apa sih gitu? Kalau tugas secara pribadi, kalau dari pihak yayasannya, udah pasti kita harus berusaha secara maksimal mempertahankan dan
mempengaruhi agar budaya kita tuh bisa lebih dikenal banyak orang, agar tidak hilang. Kalau dari saya pribadi sendiri, saya berusaha dengan cara memberitahu melewat sosial media, karena para generasi milenial sekarang ini pada main sosial media. Nggak mungkin, nggak ada, saya rasa nggak ada yang nggak main sosial media. Jadi kalau saya bilang peran sosmed itu sangat penting, sangat mempengaruhi, khususnya dari cara penyampaian. Kalau kita bisa gunakan dengan baik, dengan bijak, sosial media itu akan sangat berpengaruh positif. Nah, terkait dengan budaya, kalau Kak Michael melihat nih, kaum milenial nih, dulu sama sekarang itu suka dengan budaya itu naik atau turun sih? Kalau saya bilang sih turun. Turun? Ya. Turun. Nah, kenapa sih turun gitu? Karena kalau saya bilang, katakan kalau misalnya orang zaman dulu, budaya itu kuat banget. Kenapa? Karena kalau zaman dulu tuh orang tua, dari misalnya budaya orang tua yang diajarkan orang tua, anak zaman itu tuh ngerti-ngerti, maksudnya gampang diajarin. Kalau udah diajarin ngerti. Kalau kebanyakan, kalau dari saya lihat kehidupan teman-teman saya, kehidupan di sosial media, saya lihat kebanyakan tuh kalau yang generasi sekarang tuh pada cuek-cuek, pada kalau diajarin nggak mau dengerin, seperti itu. Oh, itu ya. Jadi sudah beda generasi, sudah beda fase ya. Karena dulu kan mungkin handphone belum ada gitu kan. Jadi ya kalaupun misalnya pakai media ketika zaman dulu ya kita nulis surat lewat pos dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang kan udah canggih nih, tinggal kirim udah langsung menyebar ya. Nah, salah satunya sebenarnya Napaktilas itu adalah bagaimana mempromosikan budaya Napaktilas ya. Ada situs, ada budaya, sejarah, dan tradisi lewat sosial media nih. Jadi saya perlu bantuan dari kaum Michael nih untuk mempengaruhi teman-temannya kaum milenial. Makanya sengaja kita bikin podcast terkait dengan budaya dari sudut pandang milenial. Nah, sebenarnya kan budaya itu kan kalau orang bilang ya, kaum milenial bilang itu kan wah jadul banget nih. Itu zaman dulu banget gitu, zaman kakek nenek saya gitu kan. Kalau orang milenial, itu mah udah ketinggalan zaman. Nah, bagaimana sih mengemas budaya itu menjadi lebih menarik nih dari kacamata anak muda milenial nih? Oke, kalau kayak yang tadi saya sampaikan, kalau anak muda tuh nggak lepas dari gadget, internet. Kalau saya bilang itu budaya dirangkum dengan menarik itu ya dengan cara penyampaiannya harus unik, harus bisa bikin penonton tuh terkesan di awal-awal. Karena kalau saya bilang kayak saya aja misalnya lagi nonton film, baca komik, itu kesan awal tuh sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya bilang kita kaum muda, terus peran pemerintah harus bisa memberikan kesan-kesan awal yang menarik. Jadi dengan adanya kesan menarik tersebut bisa menarik agar para kaum milenial tidak melupakan budaya. Oke. Jadi ada caranya sendiri teman-teman ya. Kalau saya kan ke generasinya generasi beliau ya. Di bawahnya beliau. Di bawahnya Kak Michael. Jadi mungkin setiap generasi punya cara sendiri ya. Betul. Kak Michael. Jadi kalau Kak Michael generasi milenial ya ada cara sendiri untuk memberikan informasi terkait dengan budaya pariwisata ya di Nusantara ini. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan pariwisata dan budaya, kan itu sebenarnya relatif ya, ada hubungan antara budaya dengan pariwisata. Kedepannya ini, sektor pariwisata itu yang mengedepankan budaya itu, kalau dari sisi milenial itu seperti apa sih? Kalau saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya sempat beberapa waktu yang lalu pergi ke Saung Mamuju, itu bagus. Karena sektor pariwisatanya dapat, kita dapat jalan-jalan, apalagi kalau misalnya sekolah-sekolah mulai juga mengadakan rekreasi, kunjungan ke Saung Mamuju itu bagus buat para generasi-generasinya. Karena dengan cara seperti itu, pariwisata, budaya, kita jalan-jalan dapat, kita dapat belajar budaya, informasi baru dapat juga. Seperti itu. Nah, dari sisi tadi kan kita bicara dari sisi customer ya, dari sisi pelanggan lah. Nah, dari sisi pelaku nih, pelaku budaya, pelaku pariwisata. Apa sih yang harus dilakukan supaya anak-anak milenial ini banyak datang gitu ya? Oke.
apa sih gitu dari kacamata milenial ya? Kalau saya kan bukan pelaku pariwisata ya, saya lebih ke publikasi ya. Oke. Nah dari sisi kacamata milenial itu, saya tuh kaum milenial itu sukanya adalah budaya yang packagingnya seperti ini gitu. Nah, mungkin teman-teman sahabat Napak Tilas ingin tahu nih. Oke, kalau dari saya khususnya, kalau saya bilang kayak beberapa waktu lalu saya pergi ke saung tersebut dengan cara mengajak secara langsung, tidak hanya menonton. Karena kalau kita hanya nonton, kita bosen. Jadi cenderung nggak memperhatikan apa sih yang lagi ada di hadapan kita. Kalau misalnya waktu saya pergi ke saung Mamuju, setelah kita menonton pertunjukan, kita diajak secara langsung untuk mencobain seperti main angklung, terus tari-tari adat daerahnya, diajarkan secara langsung. Jadi kalau kita ikut diajak secara langsung, secara alam bawah sadar kita, kita akan timbul rasa, oh ini budaya, oh ini sejarah kita. Jadi secara nggak langsung, dengan mengajak secara langsung para penonton, itu bagus banget buat menanamkan cinta akan budaya. Oke, jadi sebenarnya interaksi ya, Ya. interaksi antara si pengunjung dengan si pelaku pariwisata itu harusnya kolaborasi di situ ya. Betul. Jadi jangan sampai ibaratnya hanya sekedar menyuguhkan, Iya. ya, tapi tidak ada interaksi di dalamnya. Nah itu yang dibutuhkan oleh kaum milenial ya. Jadi setidaknya pelaku pariwisata itu bagaimana caranya supaya si yang datang terutama milenial itu ikut terlibat. Betul. Jadi ketika terlibat itu akan merasa memiliki ya. Iya. Nah dari sekian banyak provinsi di Indonesia, mungkin ratusan seni dan budaya di Indonesia. Nah kaitannya dengan budaya Chinese ya, Tionghoa gitu ya. Nah menurut Kak Michael itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, jadi kita saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena budaya Chinese di Indonesia kan, orang Chinese di Indonesia itu kan lebih sedikit. Yeah. Dengan adanya orang Chinese di Indonesia, kemungkinan kita bisa jadi saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan lah istilahnya, seperti itu. Nah kalau budaya, nah ini saya juga pengen tahu sih, saya mau nguji nih ke Kak Michael nih. Budaya di Chinese ya, itu ada apa aja sih budaya atau tradisi nih? Saya mau nguji nih, kalau benar-benar cinta budaya harus saya tahu. Oke. Oke, ada Imlek, Oke. terus ada Cap Gome. Cap Gome itu istilahnya kita menghargai para orang-orang yang sudah dipanggil duluan. Oke. Lalu ada istilah festival kue bulan, di mana kita makan kue bulan di hari-hari tertentu, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kalau keseniannya? Keseniannya ada kebetulan kesenian. Barongsai termasuk Ya, kesenian bukan? kesenian barongsai, betul. Barongsai, wah ini kayaknya harus belajar lagi nih. Oke. Barongsai wayang potehi ya. Ya, wayang potehi. Itu salah satu juga kesenian dari Tionghoa ya, di Chinese. Nah, kalau sekarang nih milenial itu kan udah apa namanya, udah sangat dekat sekali dengan gadget ya. Nah, salah satu cara untuk menyampaikan pariwisata ke teman-teman milenial itu lewat publikasi. Menurut Kak Michael, publikasi yang efektif itu seperti apa sih? Publikasi yang efektif tuh kayak seperti sekarang kita melakukan podcast. Generasi sekarang kan sering nonton podcast. Yeah. Apa-apa pengen tahu informasi lebih cepat, kadang males baca internet, nonton aja. Jadi kita cuma dengar sambil nonton, lebih enak gitu. Lewat podcast, lewat video YouTube, bisa banget. Oh iya, jadi nanti subscribe-nya Napak Tilas akan lebih banyak nanti disupport sama teman-temannya Kak Michael nih. Boleh. Nah Kak Michael, terkait dengan budaya tradisi situs nih. Situs itu salah satu program yang diangkat oleh Napak Tilas. Situs itu yaitu salah satunya cagar budaya. Misalnya kalau di Cirebon ada keraton, ada juga peninggalan, ada Gua Sunyaragi dan kawan-kawan. Kaum milenial suka nggak sih gitu dengan situs-situs tersebut? Kemungkinan ada suka. Cuman kalau saya belum pernah buka situsnya sih. Itu berarti nanti kita akan ajak Kak Michael ke Cirebon. Boleh. Jadi saling tukar informasi. Iya. Sudah pernah ke Cirebon? Belum. Nah itu teman-teman.
Jadi kapan-kapan nih Kak Michael ke Cirebon, nanti kita undang podcast lagi di Cirebon nih. Boleh. Harapan kedepannya nih Kak Michael dengan adanya ya sosialisasi lah budaya dan pariwisata itu dengan targetnya adalah kaum milenial, itu harapan kedepannya seperti apa sih? Harapannya yang pasti bisa menanamkan akan cinta budaya di generasi milenial tadi khususnya. Terus tidak menghilangkan begitu saja budaya yang sudah ada sejak lama, seperti itu. Sebentar, saya mau tanya nih sebenarnya ke teman-teman milenial juga, Kak Michael. Sebenarnya suka nggak sih dengan budaya tradisi Nusantara itu? Harus pastinya mencintai sebenarnya. Sebenarnya Harusnya. kayaknya nggak yakin deh. Masalahnya sebenarnya harusnya gitu. Yang saya tanyakan nih Kak Michael, suka nggak sih dengan budaya, seni budaya di Indonesia? Suka. Suka, oke, itu jawabannya yang benar. Karena kalau tadi sih ngambang gitu, sebenarnya suka tuh. Oke, terakhir nih Kak Michael. Oke. Dengan adanya pariwisata, kemudian budaya, tradisi, Indonesia itu kedepannya akan seperti apa sih? Indonesia ke depannya. Ya. Yang pastinya dari program yang dibawa pemerintah, kalau saya lihat pemerintah sendiri harus ingin meningkatkan pariwisata secara berkelanjutan, sustainable. Jadi dengan adanya pariwisata berkelanjutan, tidak hanya di sektor pariwisatanya saja, bisa dari sektor budayanya, UMKM-nya bisa membantu meningkatkan pertumbuhannya, seperti itu. Oke, sebentar, kalau putra putri pariwisata Nusantara itu tugasnya apa ya? Mempromosikan pariwisata. Ke siapa mempromosikan? Sebenarnya nggak ada kesiapannya, paling dari individu pribadi yang ikut kegiatan ini. Kalau saya kadang menyebarkan informasi lewat sosial media saya, kadang lewat Instagram. Terus kalau WhatsApp kebetulan saya jarang, paling Instagram sih. Oh, Instagram. Jadi menginformasikan ya, tentang budaya pariwisata di Nusantara ini. Oke, teman-teman sahabat Tempat Tilas, mungkin tadi sekilas ya, sebenarnya kita waktunya tadinya mau lebih panjang, cuman Kak Michael mau ada tapping lagi ya untuk John. Jadi ya nanti kapan-kapan lah kita akan lanjut ya ngebahas tentang budaya pariwisata Nusantara ini di lain kesempatan ya, Kak Michael ya. Beliau senang banget nih ngobrol sama Napak Tilas. Seneng dong. Apalagi ada budaya dan ada pariwisatanya ya. Kayak itu aja Kak Michael ya. Thank you banget. Thank you, Kak. Sudah kolaborasi dengan channel Napak Tilas. Semoga apa yang Kak Michael lakukan di Putra Putri Pariwisata Nusantara ini bisa memberikan spirit baru buat teman-teman milenial untuk melestarikan budaya dan pariwisata Indonesia. Oke teman-teman, sampai ketemu di liputan selanjutnya.